Shalom, Ibu Bapak, saudaraku terkasih. Hari ini saya Pendeta Stefanus Lim sangat bersyukur dan bersukacita boleh bertemu kembali dengan Ibu Bapak, saudara-saudari dalam acara kuliah Alkitab malam atau kalam secara online. Nah, Ibu Bapak, saudaraku, hari ini kita akan diajak sama-sama mempergumulkan sebuah tema yang menarik, yaitu menikmati hidup sebagai anugerah Allah. Dengan pembacaan firman Tuhan nanti dari kitab Pengkhotbah 3 ayat 13. Saya rindu mengajak ibu bapak, saudara-saudari mengawali kalam ini dengan kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita buka dengan berdoa bersama. Hati kami bersyukur dan bersukacita ya Tuhan, karena kami punya waktu untuk merenungkan sabda firman-Mu. Dan firman-Mu boleh diberitakan secara online, menjangkau banyak sahabat kami di berbagai tempat dan di berbagai kota. Kiranya waktu saat ini menjadi kesempatan buat kami bertumbuh dengan sabda firman-Mu. Pakai dan perlengkapi hamba-Mu melayankan sabda firman-Mu, supaya saat ini kami boleh belajar bersama mengenai kuliah Alkitab malam. Firman-Mu sungguh membuat hidup kami bertumbuh di dalam kebenaran-Mu. Kami boleh menikmati hidup sebagai anugerah pemberian Tuhan yang mestinya kami sambut dengan bersyukur dan bersukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mempersiapkan diri untuk mengikuti kalam online saat ini. Dari awal sampai akhir diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku terkasih, apakah kita sudah menikmati hidup sebagai anugerah Allah? Dan manakah buktinya di dalam Alkitab kita dipanggil untuk hidup sebagai anugerah Allah yang mesti kita nikmati? Kita temukan jawabnya pada kitab Pengkhotbah 3 ayat 13. Karena hanya satu ayat, Pengkhotbah 3 ayat 13, saya mau mengajak ibu bapak saudara-saudari ikut membaca dan mengucapkan firman Tuhan ini bareng-bareng dengan saya ya. Begini. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Puji Tuhan. Ibu bapak saudaraku, kitab Pengkhotbah ini dengan sangat jujur menulis dan mengatakan, tahukah kita bahwa pada saat kita dapat makan, dapat minum, dapat menikmati kesenangan, semuanya itu adalah anugerah pemberian Allah. Ayo, ibu bapak saudaraku, pada kalam saat hari ini kita diajak menyoroti tema yang menarik. Bagaimana saudara dan saya menikmati hidup sebagai anugerah Allah. Mari kita baca gambar pada kaos yang muncul pada slide ini ya. Bagaimana yang wanita pakai kaos dengan tulisan "You make me happy". Kamu bikin aku bahagia gitu ya. Lalu yang cowok di bagian kaos bagian punggungnya ada tulisan "You make me smile". Kamu bikin aku tersenyum atau tertawa. Puji Tuhan. Ibu bapak saudaraku, sekarang kita mendalami pembacaan firman Tuhan ini. Bagaimana satu persatu akan kita kupas. Ya, bagian pertama, yaitu kita membahas anugerah seputar makan. Ya, lihat gambarnya. Apakah di meja makan kita sekomplit sajian makanannya seperti gambar ini? Ya, tapi persoalannya bukan seberapa banyak sajiannya. Menurut kitab Pengkhotbah, justru yang utama adalah dapat makan. Bisa makan. Apa artinya? Ibu bapak saudaraku, dapat makan atau bisa makan
Itu bukan sekedar berarti saat hidup kita mendapat rezeki, lalu bisa beli makanan kayak di gambar tadi yang komplit. Ya, bukan. Sepertinya setiap hari kita masih bisa atau dapat makan, ya minimal 3 kali sehari atau malah kadang bisa nambah atau bisa lebih banyak lagi ya. Itu apakah artinya dapat makan seperti itu? Tentu lebih dari itu. Ya, dapat makan juga menggambarkan seperti kegembiraan di meja makan. Coba kita perhatikan, sukacita di seputar meja makan. Bukan karena lauknya yang banyak, sayurannya, buah-buahannya ada lengkap, bukan cuman itu. Ya, sukacita seperti apa? Ibu bapak, saudaraku, di bagian pertama ini kalau kita diajak melihat dapat makan itu sebagai anugerah Tuhan, itu juga berarti kita masih bisa makan tanpa pantangan, ya, bahkan tanpa kesulitan menelan, tanpa harus dipasang alat bantu seperti sonde. Ya, jadi misalnya nih kita masih bisa makan daging kambing, bersyukurlah. Kita masih bisa makan buah durian, bergembiralah. Bahkan kita masih bisa makan jeroan, masih bisa makan masakan bersantan. Ya bersyukurlah. Ya, karena berarti tubuh kita tidak punya pantangan seperti apapun. Bahkan hari ini kita boleh diajak melihat pada gambar ini. Apa yang kita perhatikan, seorang bapak yang harus tertidur karena nggak bisa bangun. Makan pun tetap sama tidur. Ya, tapi puji Tuhan, bapak ini punya anak yang baik, yang telaten, sabar, mengasihi. Saat jam makan akan menyuapi ayah yang sedang sakit. Luar biasa. Bapak Ibu, saudaraku terkasih, kalau Alkitab dalam kitab Pengkhotbah mengatakan dapat makan itu anugerah Tuhan, maka berarti kita masih bisa makan tanpa pantangan apapun. Karena kondisi tubuhnya sehat dan baik semuanya. Waktu periksa ke lab kesehatan, dinyatakan gak ada riwayat gula darah, bergembiralah. Tidak punya tensi tekanan darah yang tinggi, bersyukurlah. Tidak ada gangguan kelebihan kolesterol atau trigliserida, bersyukurlah. Ibu bapak, saudaraku, menarik sekali. Dapat makan juga sekaligus menunjukkan hasil lab tidak ada sumbatan di jantung. Dapat makan karena tidak punya sakit lambung atau sakit nyeri pada kantong empedu. Dapat makan karena tidak ada gejala stroke atau berbagai penyakit lainnya. Ya, ibu bapak, saudaraku, hari ini apapun lauk yang tersedia di tempat meja makan kita, ayo kita belajar menikmati, mensyukuri apapun lauknya. Ketika kita menikmati persekutuan meja makan, ya. Karena dapat makan itu juga berarti tidak kesulitan mengunyah, ya. Giginya masih oke. Tidak punya kesulitan saat menelan. Bagaimana otot-otot di tenggorokan ini masih dengan mudah dan lentur untuk bisa menelan makanan yang telah dikunyah. Selera makan masih bagus ya. Kalau habis makan tidak gampang mual, giginya masih kuat untuk mengunyah-ngunyah makanan, gusinya tidak bengkak, bibirnya tidak gampang sariawan, tenggorokannya lancar untuk menelan, tidak gampang tersedak atau keselak ya. Puji Tuhan kalau kita bisa menikmati anugerah Tuhan yaitu dapat makan. Tapi sekaligus gambar ini mau menunjukkan buat kita semua. Dapat makan itu berarti kita juga menikmati hubungan dalam keluarga kita saat menikmati makanan. Lihatlah bagaimana ibu yang sudah lanjut umur ini sebenarnya juga bisa makan sendiri sih. Tapi anak perempuannya mau menunjukkan, mama,
Aku sayang mama, aku suapin ya mah, cicipin ini mah. Yang ada di meja makan ini hasil masakanku. Coba mah, kurang apa mah, nikmati, nanti kasih komen ya mah. Bersyukur kan ada percakapan seperti itu. Jadi dapat makan itu adalah pemberian Allah yang patut kita syukuri. Ayo kita belajar bersyukur bukan hanya saat makan makanan yang serba mahal di restoran berbintang. Ya, tapi kita juga bersyukur sekalipun makanan kita sederhana, tetapi tetap enak dan masih menggugah selera kita serta nafsu makan kita. Sehingga satu piring itu dihabiskan bersih tuntas. Bersyukurlah. Ya, ibu bapak, saudaraku terkasih. Seorang anak Tuhan sampai bikinkan gambar humor. Menu model angkringan kayak apa? Yang pertama dia tunjukkan. Ini loh, kalau aku cuman punya 2 ekor ikan teri kecil-kecil ya. Tapi itu pun sudah aku syukuri bisa makan dengan nasi. Yang penting perutku tidak kelaparan. Bahkan menarik sekali bagaimana seorang anak Tuhan mampu membuat sebuah ungkapan gambar humor ya. Ditunjukkan ini tempe, aku cuman punya kepala ikan itu sedikit sekali ya. Lalu ditunjukkan iwak tempe ya. Ini yang namanya ikan tempe ya. Badannya enggak ada daging ikannya. Badannya itu terbuat dari tempe, tapi aku bersyukur bisa menikmatinya. Ibu bapak, saudaraku, saya jadi teringat sebuah kisah cerita tentang seorang pemuda. Dalam keadaan koma, tiba-tiba dia merasa dijemput oleh seorang malaikat dan diajak jalan-jalan melihat suasana neraka dan suasana sorga. Neraka gambarnya yang ada apinya itu ya, sementara sorga gambar langit yang begitu cerah dan luar biasa. Apa yang terjadi? Ternyata malaikat ini mengajak pertama kali anak muda ini menuju ke neraka. Sampai di neraka, ia melihat para penghuni neraka itu duduk di meja. Tapi dengan saling berhadap-hadapan dan lihat. Di meja makan itu tersedia banyak makanan yang lezat. Namun, apa yang menarik? Ketika mereka mau makan, ternyata penghuni neraka itu sangat kesulitan untuk makan. Karena mereka harus menyendok makanan mereka dengan sendok yang panjangnya 1 meter. Sendok panjang 1 meter, mau makan masukkan ke mulut itu sangat sulit. Mereka tidak berhasil menikmati makanan. Karena sendok yang dipakai terlalu panjang, sehingga makanan itu hanya tumpah. Dan mereka terus-menerus sangat kelaparan. Ibu bapak, saudaraku terkasih, kira-kira gambarnya macam begini. Ya, para penghuni neraka mau makan sendoknya terlalu panjang. Mereka sama sekali tidak bisa makan. Lalu menarik dalam mimpinya. Saat anak muda ini berlanjut dibawa sang malaikat. Sekarang kita menuju dan melihat surga. Ternyata di surga juga pas lagi ada acara makan dengan meja panjang. Dan lihat, ternyata posisi duduknya pun sama berhadap-hadapan. Dan ternyata di surga sendok makannya juga sama panjangnya seperti yang digunakan di area neraka. Lalu anak muda ini jadi keheranan dan bertanya kepada malaikat, kok cara makan di neraka dan cara makan di sorga itu sama ya? Bukankah nanti mereka yang di sorga juga akan sulit makan dan akan sama-sama kelaparan seperti penghuni di neraka? Ya, tapi malaikat itu mengatakan apa? Nak, tenang dulu. Coba lihat baik-baik, perhatikanlah. Cara penghuni sorga itu ternyata punya cara makan yang berbeda.
Walaupun hidangan dan alat mereka itu sama dengan penghuni neraka, namun cara makan penghuni neraka dan penghuni sorga sangat berbeda. Membuat anak muda ini betul-betul kepingin melihat apa sih bedanya. Dan inilah yang terjadi ketika anak muda itu memperhatikan cara makan para penghuni sorga. Ternyata mereka tetap bisa makan dengan sendok sepanjang 1 meter itu. Dengan cara apa? Dengan cara saling memperhatikan, saling menyuapi antara sesama penghuni sorga yang berhadap-hadapan di meja makan itu. Ya, mana gambarnya? Lihatlah, ini gambarnya. Bagaimana mereka saling mengasihi, saling peduli, ayo kita makan bersama. Nah, sekarang anak muda ini bisa mengerti di mana letak perbedaan antara penghuni sorga dan penghuni neraka. Kalau para penghuni di neraka, ternyata orang-orangnya tuh serakah, tidak mau berbagi, hanya mikir kepentingan diri sendiri. Dan akhirnya mereka tidak bisa makan apa-apa dan selalu kelaparan. Itu kalau di neraka. Tetapi kalau di sorga, para penghuninya ternyata justru mau saling berbagi. Bahkan mereka mau saling melayani dengan cara saling menyuapi sesama. Dan mereka mau berbagi dan akhirnya mereka pun bisa sama-sama menikmati makanan. Bapak Ibu, saudaraku, seberapa sering kita berbagi makanan, seberapa sering kita mau peduli dengan orang-orang di sekitar kita, di dalam rumah kita, ayo makannya itu kita nikmati. Karena dapat makan adalah pemberian Allah. Gitu ya. Ayo sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Kita baca sekali lagi ayatnya bareng-bareng dengan saya ya. Pengkhotbah 3 ayat 13. Yuk sama-sama kita baca begini. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Ibu bapak saudaraku, sekarang kita bicara bagian yang kedua yaitu dapat minum. Ya, artinya bukan sekedar saat kita mendapat berkat rezeki atau ada uang yang bisa kita belikan untuk membeli minum-minuman. Ya, tetapi dapat minum itu berarti kita masih bisa minum apapun tanpa pantangan atau juga tanpa kesulitan menelan. Bapak Ibu, saudaraku, kalau kita dapat minum, kita masih bisa minum. Entah itu minuman yang manis, kita masih bisa minum es yang dingin, tanpa rasa ngilu di gigi atau tanpa rasa nyeri di bagian kepala. Ya, kita masih bisa minum minuman anggur, minum kopi tanpa pantangan, asalkan porsinya secukupnya dan tidak berlebihan jumlahnya. Itu adalah pemberian Allah. Bersyukurlah kalau kita bisa melihat gambar seperti ini. Perhatikan Ibu Bapak saudaraku. Ini adalah secangkir kopi hangat. Di mana letak hangatnya Pak Stefanus. Perhatikan gambar ini masih mengeluarkan asap. Asap kopi, minuman kopi yang panas. Pasti bukan cuman asapnya. Kalau kita ada di area di situ, pasti kita juga mencium harumnya, aroma minuman kopi. Ya, Ibu Bapak, saudaraku, saya termasuk penggemar minuman kopi. Ya, bersyukur kalau kita masih bisa ngopi. Ya, Bapak Ibu, saudaraku, dapat minum. Ini juga berarti mengajak kita semua bersyukur masih dapat minum tanpa harus dibantu alat infus untuk memasukkan cairan dalam tubuh kita. Dan ayo kita mengatakan tiap kali aku minum, ini sungguh adalah pemberian Allah. Ya.
Namun kita juga diingatkan lewat gambar humor ini. Ada gambar humor yang menarik kata-katanya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau minum minuman keras. Kenapa? Karena itu adalah minumannya setan, ya. Nah, kalau kamu meminumnya, nanti setannya terus minum apa katanya, ya. Ibu bapak, saudaraku terkasih, menarik sekali. Bagian yang kedua, dapat minum. Sekarang kita sampai di bagian terakhir, yaitu bagian yang ketiga. Yuk, kita baca sekali lagi Pengkhotbah 3 ayat 13, sama-sama kita ucapkan begini. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Ibu bapak, saudaraku, bagian ketiga yang kita mau pelajari adalah dapat menikmati kesenangan hidup. Ya, firman Tuhan ini mau mengatakan buat saudara dan saya, hari-hari kita di dunia ini, betapa perlunya memiliki hati yang senang untuk merayakan hidup tiap-tiap waktu. Ya, uang, harta, aset kekayaan itu kita dapatkan dari jerih lelah, tapi perlu kita kelola. Bukan sekedar disimpan sebagai persiapan warisan untuk anak cucu. Tapi firman Tuhan juga katakan itu perlu untuk dinikmati. Bagaimana saudara dan saya juga perlu menikmati kesenangan hidup sehari-hari di dunia ini. Bapak Ibu, saudaraku terkasih. Pasti kita segera kasih highlight lebih dahulu. Ya, kasih pokok penekanan. Dapat menikmati kesenangan hidup. Tentu ini kesenangan hidup bersama Tuhan, ya. Berbeda dengan kesenangan duniawi ini, ya. Ayo, kita perlu piknik, ajak keluarga kita. Piknik bersama teman segereja kita, ya. Menarik sekali bagaimana nanti saat hari Jumat tanggal merah, gereja kita bikin acara piknik bareng, ibadah padang, daftar, ikut ya. Kapan lagi kita bisa bareng-bareng rame-rame menikmati persahabatan, persekutuan dengan teman-teman segereja. Saya sekeluarga juga langsung sudah daftar duluan. Ya, dapat menikmati kesenangan hidup ketika kita masih bisa datang merayakan reuni dengan teman-teman sekolah. Ayo sediakan waktu untuk mengenang bernostalgia dengan teman-teman sekolah kita dulu. Dapat menikmati kesenangan hidup, ayo kita menggunakan waktu ikut pelayanan di gereja, ikut pelayanan di kampus, di sekolah, di tengah masyarakat, dan kata kuncinya hatinya gembira. Ya, Bapak Ibu, saudaraku terkasih. Kalau firman Tuhan bagian ketiga mau mengatakan dapat menikmati kesenangan hidup, itu juga berarti ayo kita tetap bisa menikmati hobi kita. Yang hobinya nyanyi, bernyanyilah. Yang hobinya main musiklah. Yang hobinya naik sepeda, goes, nikmati itu. Yang hobinya kalau bangun tidur jalan sehat, ayo kita gunakan waktu menikmati kesenangan hidup. Mumpung masih bisa jalan-jalan tanpa lutut yang sakit. Ya, yang saat menikmati kesenangan hidup dengan acara gathering, kumpul-kumpul, berangkatlah. Menikmati touring, ya keluar kota. Naik motor, kepengen dengan rombongan teman-temannya keluar kota, bahkan keluar pulau, nikmatilah. Ya, tapi firman Tuhan katakan, bukan dengan rasa tertekan, bukan dengan beban berat, tapi bersukacitalah saat hidupmu masih bisa berkumpul dengan keluarga, dengan orang tua, dengan anak, menantu, cucu. Semua itu bukankah pemberian Allah? Jujur, saya mau mengatakan, bagaimana tidak semua orang menyadari
bahwa waktu dan umur hidupnya di dunia ini adalah pemberian Allah. Ya, jadi betapa pentingnya dapat menikmati kesenangan hidup. Kita perlu menjaga kesehatan supaya bahagia di hari tua. Ya, betapa pentingnya memiliki pola hidup yang sehat, pola makan yang bagus, pola istirahat yang baik. Ya, jadi sambil selalu kita mengenang dan menulis di hati kita, aku cinta keluargaku selamanya. Ya, you are love. Kamu sungguh dikasihi. Bersyukurlah Bapak Ibu. Jadi saya juga mulai melihat tentang perjalanan umur saya. Hidup ini adalah pemberian Allah yang sangat indah dan menyenangkan. Saya, Pendeta Stefanus Lim, sungguh bersyukur hingga umur 59,5 tahun. Tuhan masih berikan kondisi yang sehat. Tidak perlu diet yang aneh-aneh. Masih dapat makan apapun, masih dapat minum apapun, bahkan masih dapat menikmati kesenangan. Semua itu bukankah pemberian Allah? Jadi lewat acara Kalam saat ini, saya mau mengajak kita semua peserta Kalam saat ini, katakan, ayo kita semua juga diajak hidup sehat, kita diajak hidup bahagia. Selalu setiap waktu bersama Tuhan dan keluarga. Siapkah saudaraku? Mulai saat ini kita menggunakan waktu sebagai anugerah Allah yang mesti kita syukuri, kita nikmati, dan kita bahagia menjadi seorang anak Tuhan. Dari Kota Purwokerto, saya menyampaikan salam hangat untuk ibu bapak, saudara-saudari, para peserta Kalam. Nikmati hidup kita, itu sungguh anugerah Allah. Dapat makan, dapat minum, dapat menikmati kesenangan dari jerih lelah kita. Berbahagialah. Tuhan beserta dan memberkati hari-hari hidup kita semuanya. Amin. Demikianlah Kalam online hari ini. Tuhan pertemukan kita dalam kesempatan-kesempatan berikutnya. Jaga kesehatan, gembira, melayani Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.